Laporan Praktikum Botani Umum AK Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Laporan Praktikum Siti Nurrohmah NIM 2403015, dosen pengampu Salmiati MPD PHID. Latar belakang: akar merupakan salah satu organ utama tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dari tanah, serta sebagai penopang yang menjaga tumbuhan tetap berdiri kokoh. Secara morfologi, akar memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan struktur yang disesuaikan dengan jenis tumbuhan dan lingkungannya. Akar juga berperan dalam menyimpan cadangan makanan pada beberapa tanaman dan sebagai alat perbanyakan vegetatif. Studi mengenai morfologi akar penting untuk memahami adaptasi tumbuhan serta lingkungan, seperti jenis akar tunggang pada tumbuhan dikotil, akar serabut pada tumbuhan monokotil, atau akar napas pada tanaman makrofag. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. Yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. Yang ketiga, menjelaskan modifikasi akar. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama, akar jagung atau Z mais. Yang kedua, akar bayam duri, yaitu Amaratus spinosus. Yang ketiga, akar kangkung yang disebut Ipomoea aquatica. Yang keempat, akar kelapa sawit yang disebut Elais. Yang kelima, akar ubi jalar yang disebut Ipomoea batata. Yang keenam, akar kecambah kacang hijau yang disebut Vigna radiata. Selanjutnya ada alat untuk praktikum. Yang pertama, mikroskop. Kedua, gelas beker. Tiga, kaca preparat. 4, air. Kelima, spatula. 6, pipet tetes. 7, kertas HVS. Dan ke-8, pensil dan pena. Cara kerja. Yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk diamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan tetesan air di atasnya. Yang ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok dan berilah kode pada setiap kaca benda. Yang keempat, irisan akar ubi jalar setipis mungkin. Letakkan hasil irisan pada kaca benda yang sudah ditetesi air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah dengan mikroskop pada pembesar lemah. Jika kurang jelas, berilah prolabar hidro. Inilah video pelaksanaan praktikum. Selanjutnya, hasil praktikum. Akar kangkung Ipomoea aquatica. Akar kangkung termasuk jenis akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Sistem akarnya bercabang banyak sehingga mampu menyerap air dan nutrisi secara efektif. Pada kangkung air akan tumbuh dari ruas-ruas batang yang bersentuhan dengan air, disebut akar adventif, sehingga membantu tanaman memperoleh nutrisi di lingkungan berair. Akar kangkung berwarna putih hingga kecoklatan dan bersifat fleksibel, namun cukup kuat untuk menopang pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, akar kelapa sawit atau Elais. Akar kelapa sawit adalah akar serabut yang menyerap di sekitar permukaan tanah, mirip dengan akar tumbuhan monokotil. Sistem perakaran ini terdiri dari akar serabut primer, sekunder, tersier, dan kuartener, serta tudung akar kaliptra. Akar kelapa sawit tidak memiliki akar tunggang seperti pada tumbuhan dikotil, melainkan ribuan akar primer yang menyebar dari batang. Akar ini berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah, serta menopang tanaman. Selanjutnya, akar bayam duri, Amaratus spinosus. Bayam duri memiliki sistem akar tunggang yang kuat dan mendalam, dengan akar lateral yang bercabang banyak. Akar ini berwarna putih kekuningan hingga kecoklatan muda dan berfungsi menyerap air serta nutrisi dari tanah. Sistem akar ini memungkinkan bayam duri tumbuh di berbagai jenis tanah,
termasuk yang kering atau miskin hara. Selanjutnya, akar jagung atau ziamais. Jagung atau ziamais memiliki sistem akar serabut yang terdiri atas akar primer, akar adventif, dan akar udara atau steel roots. Akar primer muncul saat biji berkecambah, sementara akar adventif tumbuh dari pangkal batang untuk menyerap nutrisi dan air. Akar udara tumbuh dari bagian bawah batang dan menjulur ke tanah sebagai penopang tanam tambahan, memberikan stabilitas pada tanaman. Akar jagung berwarna putih saat muda dan berubah menjadi coklat saat tua. Akar ubi jalar, Ipomea batata. Akar ubi jalar adalah akar tunggang yang membesar dan dimodifikasi menjadi organ penyimpanan cadangan makanan berupa umbi, akar yang biasanya terdapat di bawah tanah. Ubi jalar atau ketela rambat merupakan contoh tumbuhan yang memiliki akar umbi. Selanjutnya, akar kecambah kacang hijau, Vigna radiata. Akar kecambah kacang hijau merupakan bagian dari tumbuhan kacang hijau yang baru saja berkecambah, atau dengan kata lain, bagian akar yang tumbuh dari biji kacang hijau yang sedang berkecambah. Akar ini biasanya berupa akar primer atau akar tunggang yang tumbuh ke bawah dan mungkin juga memiliki akar sekunder atau lateral yang tumbuh menyamping dari akar primer. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari morfologi akar adalah bahwa akar merupakan organ penting tumbuhan dengan struktur dan fungsi yang bervariasi sesuai jenis dan lingkungan hidupnya. Secara umum, akar terdiri atas sistem akar tunggang, serabut, atau modifikasi seperti rimpang, umbi, dan akar napas. Fungsinya meliputi penyerapan air dan nutrisi, penopang tanaman, penyimpanan cadang makanan, dan adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Variasi morfologi akar ini menunjukkan kemampuan tumbuhan untuk bertahan hidup dan berkembang di berbagai kondisi habitat. Berikut ini daftar pustakanya. Sekian penjelasan praktikum akar radix dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.